melakukan penyuluhan tentang cara menolong korban tenggelam. Tapi sebelum kami melakukan penyuluhan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Juliana Kalidu. Saya Lydia Manibui. Saya Feli Johanis. Saya Ifonana. Nah, baik, terima kasih. Sekarang kita akan masuk dalam materi. Untuk itu, sebelum kita mengetahui cara-cara menolong orang tenggelam, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan tenggelam. Tenggelam merupakan salah satu kecelakaan yang berisiko besar dapat menyebabkan kematian. Pasalnya, korban tenggelam umumnya kesulitan untuk diminta pertolongan dan juga kurang menarik perhatian orang di sekitar. Sementara saat tidak segera memperoleh bantuan, korban bisa semakin kesulitan bernapas di dalam air. Nah, Bapak Ibu, di sini tenggelam itu dibagi menjadi dua, yaitu tenggelam fatal dan tenggelam non fatal. Tenggelam fatal itu misalnya seseorang yang tenggelam dan tidak dapat ditolong, maka itu disebut tenggelam fatal. Sedangkan tenggelam non fatal adalah kejadian tenggelam atau korban yang tenggelam tetapi segera ditolong. Itu disebut tenggelam non fatal. Kita masuk dalam penyebab kecelakaan di air atau penyebab tenggelam. Ada 4. Yang pertama yaitu tidak melakukan pemanasan sebelum berenang. Yang kedua, tidak mematuhi peraturan yang berlaku di kolam renang atau di laut. Yang ketiga, kurang atau tidak mengetahui teknik berenang dengan baik. Dan yang keempat, kelelahan akibat terlalu lama berenang. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Lydia. Ya, kita akan lanjutkan. Ada di dalam leaflet, coba dibuka teknik menolong korban di air. Itu yang pertama, raih dengan alat bantu. Dengan alat atau tanpa alat. Lempar alat dengan alat pelampung. Yang ketiga, pakai dayung atau perahu yang mendekati penderita. Kemudian bisa dengan cara berenang, kalau bisa berenang. Upaya terakhir harus berlatih dan menggunakan alat pelampung. Jangan sampai yang menolong pun jadi korban. Ya. Karakteristik dari korban: 1. Bukan berenang, 2. Berenang yang cedera, 3. Berenang yang kelelahan, 4. Kadang atau panik. Jadi nanti lihat di leaflet yang alat bantu pada pertolongan di langkah. Yang pertama mencari bantuan, yang kedua mengangkat korban keluar dari air, yang ketiga cek pernapasan korban, dan yang keempat lakukan resusitasi jantung. Kemudian tahap yang paling terakhir ketika orang melakukan resusitasi jantung baru atau biasa dibilang dengan PCR, yaitu langkah pertama yang harus orang lakukan, tempatkan 2 jari pada tulang dada, kemudian tekan ke bawah sedalam 1-2 cm, pastikan untuk tidak menekan ujung tulang dada. Kemudian lakukan 30 kali kompresi dada dengan laju 100 kali kompresi per menit atau lebih. Kemudian biarkan dada untuk naik seutuhnya di antara tekanan. Dan yang paling terakhir, periksa apakah korban mulai bernapas. Sekian dan terima kasih. Kalau mungkin ada yang menanyakan dari leaflet yang sudah ini, atau mungkin ada yang mau berbagi pengalaman, boleh silakan. Mungkin pernah lihat pasien biasanya yang pasien yang katakan tadi yang ringan ke apa kan ada tenggelam ya, tenggelam yang tadi dan kira-kira tenggelam kan dibagi menjadi 2, yaitu tenggelam fatal dan tenggelam non fatal. Kalau tenggelam fatal itu seperti ada orang yang tenggelam, tetapi satu orang menolong, orang itu sudah tidak bisa diselamatkan atau sudah meninggal. Jadi nyawa terancam, meninggal maksudnya. Tapi kalau sekarang tenggelam non fatal, yaitu berarti orang yang tenggelam tetapi bisa ditolong dan diselamatkan. Mungkin seperti itu. caranya kalau dia sudah bisa minum air, pastikan sudah dengan air kan. Caranya bisa mengeluarkan. Oh, kalau orang tenggelam dan
tadi saya jelaskan lubang ya, atau pemilihan. Dan bisa dilakukan pertolongan pertama, dibawakan